Halo teman-teman Bapak Ibu, selamat datang kembali di program kita mingguan yaitu edisi 3 saham menarik, edisi mingguan gitu ya, edisi mingguan. Oke, apa-apa saja saham menarik yang bagus ditradingkan untuk minggu depan? Oke, mari kita mulai. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sebelum kita berikan contoh-contoh atau rekomendasi saham menarik untuk tradingkan satu minggu ke depan, mungkin kita review lagi emiten kita yang kita berikan minggu lalu ya. Nah, minggu lalu itu sepertinya adalah minggu yang sangat berat ya bagi IHSG. Bisa dibilang Senin sama Selasa kemarin itu IHSG dibanting gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan saham-saham kita? Oke, mari kita lihat. Kemarin itu ada Arto, Alfamart sama KLBF dan bonus Cleo ya. Oke, sebelum ke situ kita lihat composite-nya terlebih dahulu. Seperti kalau kita lihat composite seperti view kita, ada drama di seperempat atas kan di sini ya. Setelah dia tembus seperempat atas, dibanting lagi ternyata 2 hari ya. Dan sekarang dinaikkan lagi. Bagi teman-teman yang sudah seperti kita bilang yang mengambil di seperempat bawah, sekarang sudah cuan lebar ya, yang ngambil IHSG, IHSG mover gitu. Contohnya BMRI, BBRI, BBCA gitu ya, banking big bank lah bisa dibilang. Nah, apalagi BMRI sekarang seperti kita tahu dia sudah menembus dari all time high-nya. Dan kemarin seperti prediksi kita juga, IHSG-nya itu bermain atau ada drama di seperempat atas ini. Tapi itu menurut kami setelah kita lihat candle terakhir ini adalah hammer, nah, bisa dibilang sesuatu yang menarik akan terjadi ya IHSG. Mungkin dia akan sampai ke 7.000 lagi seperti view kita di video sebelumnya. Nah, tetap sama saja sih view kita belum berubah selama dia belum break dari apa ini sideways-nya ini, dia akan bermain di sini dan kalau break dia akan sampai ke 7.000. Tapi kali ini menurut kita itu akan break sampai 7.000. Oke, kita review saham kemarin, sepertinya saham-saham kita sangat banyak terdampak ya IHSG ini. Pertama itu adalah Arto tadi ya. Arto kita review. Oh, ternyata Arto teman-teman. Baru ternyata Arto ini di hari Selasa waktu IHSG jatuh itu dia juga dibanting sampai minus 5,63% dan ditutup di bawah stop loss kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang di sini kita cut loss di sini ya. Cut loss kita sudah kena ya harusnya kita cut loss. Oke, untuk Arto gimana view-nya lagi kita udah cut loss, tapi kalau yang mau ngambil tunggu saja lagi seperti kita bilang kemarin itu di 2.900-an. Tunggu saja di situ untuk pemberhentian berikutnya. Kalau yang mau ngambil atau mau average down. Berikutnya itu ada di AMRT ya, AMRT. AMRT. Uff. AMRT ini seingat saya itu kita profit ya. Oh iya, profit kena TP ya. Kita masuk di hari Selasa waktu IHSG dibanting, kita antri di 2040 ternyata dikasih dan sekarang kita lagi floating profit sekitaran 4,4% lebih happy cuan yang sudah ngambil ya. Dan gimana view ke depannya? View ke depannya itu ini masih sangat menarik menurut kami ya. Karena bisa kita dilihat di sini dia membentuk suatu pola ya, seperti bisa dibilang adalah inverted head and shoulder. Targetnya itu di sekitaran di 3.000 nanti. Tapi kalau yang mau TP sekarang juga tidak apa-apa untuk mengamankan asetnya. Berikutnya itu rekomendasi kemarin adalah KLBF. Ternyata kalau KLBF ini kita cut loss juga ke IHSG berdarah-darah. View-nya gimana? Kalau KLBF ini view-nya kita hindari dulu. Biarpun ini hammer kita lihat kalau dia konsolidasi di sini nanti kita bisa pertimbang untuk beli lagi. Berikutnya selain KLBF ada bonus Cleo ya. Cleo kalau ini menurut saya kita bisa lagi floating profit ini. Seingat saya Cleo. Oke, Cleo ternyata lagi floating profit. Hari Senin itu ternyata dibanting tapi dia sempat menyentuh batas cut loss kita di 600 tapi dia tidak tutup di 600, dia tutup di 605.
Nah, jadi sekarang yang ngambil yang sudah ngambil di 625 kemarin lagi floating profit, dan sekarang kemarin bisa juga TP di 650 ternyata happy cuan. Gimana berikutnya? Clio ini juga masih menarik ya kalau masih di hold ya. Masih bisa lah 670 ini bakal dapat gitu. Oke, saham berikutnya yang menarik untuk tradingkan satu minggu ke depan adalah dari sektor semen, yaitu INTP. INTP ya. INTP kalau kita lihat dia sudah big of structure dan break of trend line, dan dia juga sudah break dari MA jangka panjangnya ya. Dan sekarang dia lagi konsolidasi di sekitaran 10 ribuan nih, 10 ribuan gitu. Dan kalau kita ketahui bahwa sektor semen ini sekarang lagi bagus-bagusnya menurut saya karena ada beberapa sentimen, dan itu sudah dijelaskan di video kita mengenai saham basic material yang masih murah ya. Jadi ini bagus kalau yang mau ngambil sekarang. Gimana kalau yang mau ngambil sekarang? Kalau salah. Oke, kalau yang mau ngambil sekarang gimana cara entry-nya? Kalau yang mau ngambil sekarang tidak apa-apa. Bisa TP di sekitar di sini di 10.000. Di 10.850. Dan apa namanya? Dan atau close-nya di 10.075. Kalau dia close di bawah 10.075 atau 10 atau di bawah kotak yang kita buat ini 10.075, ya close dia di situ. Di bawah itu silahkan di cut loss dulu, dan kita tunggu berikutnya, pemberitaan berikutnya di 9.900 dan 9.600 ya. Nah, itu kalau risk reward 1:2 bisa menarik. Oke, berikutnya itu adalah LSIP dari CPO-CPO-an. Harga CPO ternyata 1 minggu kemarin itu dikerek naik ya. Sampai sekarang itu 4.000 lebih, di atas 4.000 harga CPO. Oke, kalau kita lihat dari chart pattern, dia memang chart pattern bisa dibilang inverted head and shoulder, dan target TP-nya itu ada di target chart pattern-nya itu ada 1140 ya. Sekarang juga di 1100. Jadi kalau kita ambil sekarang kita ambil stop loss-nya itu harus di bawah kotak biru ini di 10.080, dan TP di 1140 kalau dekatnya, tapi kurang menarik 1:1. Kalau yang mengambil tidak apa-apa. Tapi menurut saya CPO ini bakal lebih jauh lagi. Dia akan sampai ke 1.770 ya. 1:2 risk reward gitu. Tapi kalau teman-teman mau menurunkan apa namanya, mau tawar lagi, bisa di sekitaran 1085 gitu. 1085. Ketika ambil 1085, di 1085 risk rewardnya bisa lebih menarik lagi. Risk rewardnya sampai 1:17 gitu, 17. Dan risk rewardnya lebih menarik naik kalau berani nawar. Tapi kalau mau ngambil sekarang takutnya tidak dapat lagi. Sekarang juga terpapat 1110. Karena kalau kita lihat kemungkinan kecil dia tidak dapat di 1085 lagi. Karena di sini dia ada, kalau kita lihat volume di sini dia melakukan sideways dan ada akumulasi di sini. Volumenya juga besar gitu ya. Volumenya besar. Jadi ini sangat menarik gitu. Kalau mau nawar boleh, kalau mau ngambil sekarang boleh. Keputusan jual beli ada teman-teman Bapak Ibu. Berikutnya ya LSIP bagus ya. Apalagi yang CPO yang bagus. SIMP juga bagus sih. SIMP. CPO sekarang bagus. Bagus juga SIMP kalau mau ngambil 436 gitu ya. 36 dia mantul di resistennya. Ya mantul. Berikutnya Ali juga bagus sepertinya ya. Intinya CPO nah rekomendasi kedua ini. Ali juga wah volumenya besar ya, kemarin naik sampai 2%-an. Ali juga bagus. ANJT juga bagus. NJT sekarang kita bisa dibilang
kita dikasih masuk lah di sini ya, bisa dibilang dipersilahkan masuk lah di sini. Setelah ditarik, sekarang dipersilahkan masuk. Mengambil ini juga tidak apa-apa, bagus juga ANJT. Oke, emiten ketiga itu ada dari rumah sakit lah ya, Siloam. Nah, bisa kita lihat Siloam ini kenapa menarik. Ini adalah apa? Ini low risk, bisa dibilang. Low risk kenapa? Low risk karena kita sekarang risikonya rendah. Risikonya ya kalau dia close di bawah 1780 kita cut TP di 2060 ya. 2060 TP dekat, TP jauh bisa sampai di 2210, 1/3, risk reward menarik gitu ya. Kalau mau nawar juga tidak apa-apa. Kalau mau nawar di sini, ini 1830 kalau dikasih ya. 1830, risk rewardnya lebih rendah 1/7,8. Tapi sepertinya ini nggak akan dikasih ya. Dan kemarin ada turun, saya sempat ngambil di sekitaran 1855. Kemarin low-nya berapa? 1850 kan. Saya ngambil 1855 kemarin. Jadi itu untuk silo di bagian kesehatannya ya. Mungkin untuk saham bonus lagi, tapi ini sepertinya bisa ditradingkan atau bisa bilang di hold jangka panjang lah. Secara teknikalnya ya. Apa itu? Yaitu kita Mimix Multimedica. Ini untuk apa bisa dibilang bonus lah ya. Kalau kita lihat dia sudah menunjukkan dia sudah mulai trennya di sini higher higher low gitu ya. Dan dia sudah break of structure ini. Nah, break of structure di 226. Sekarang dia lagi retest 226 ini atau 226 di sini. Ini 222 pas ya. Kalau memang mengambil sekarang bagus, tapi ini saran saya untuk disimpan agak lebih lama ya. Jadi kalau mau ambil sekarang di stop loss-nya ketat saja di 208. TP awal, TP dekatnya itu di 338. Wah, sampai 52% kalau mau ngambil sekarang. Kalau kita lihat TP terdekatnya itu ada di sini. Ada di 264, dari reward menarik juga 1/3 kalau mengambil sekarang. Ini adalah saham bonus ya. Tapi ini untuk masuknya itu dicicil saja. Kenapa saya dibilang bid overnya itu masih bisa dibilang masih kecil-kecil lah. Jadi untuk masuk masih dikit-dikit saja gitu. Ini adalah saham bonus dan saham ini mungkin bisa dipegang agak lama gitu ya. Tapi tetap walaupun agak lama, kalau dia close di bawah 208 kita buang dulu. Kita tunggu di 197 baru kita ambil lagi. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk 3 saham edisi mingguan yang menarik untuk tingkat 1 minggu ke depan. Ingat, keputusan beli dan jual ada di Bapak Ibu. Kita hanya memberikan opini pribadi, pandangan pribadi, dan beberapa edukasi gitu ya. Oke, selamat pagi. Salam sehat, happy cuan.